Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya sangat berharap kita semua ada dalam keadaan yang sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita melakukan rutinitas kita dari pagi sampai nanti malam, mari kita melandasi atau mendasari kehidupan kita lewat satu perenungan sesuai dengan program balap kita atau program bacaan kita yang terdapat di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-22, 1 Samuel pasal yang ke-23, dan 1 Samuel pasal yang ke-24. Perenungan kita pada pagi hari ini, saya akan membagikannya secara khusus di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-24 ayat yang ke-8a. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Nah Bapak Ibu Saudara sekaliannya, tentu kita tahu bahwa di pasal-pasal sebelumnya kita bisa melihat bagaimana Saul ingin membunuh Daud. Saul begitu membenci Daud. Saul begitu berupaya ataupun melakukan sebagaimanapun cara untuk membunuh Daud. Dan Daud pun lari menghindari Saul, pergi ke tempat satu, dan ke tempat satu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya di suatu ketika bertemulah Daud bersama dengan Saul. Ketika itu di dalam sebuah goa. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya ketika saat itu ada kesempatan Daud untuk membunuh Raja Saul ini. Tetapi apa yang Daud katakan kepada para pasukannya, dia bilang bahwa jangan kita bangkit untuk menyerang Saul. Nah Bapak Ibu, pada pagi hari ini pelajaran atau kisah Daud ini mengingatkan atau mengajar kita kembali bahwa ketika kita mengalami satu masalah atau satu himpitan di mana kita diserang oleh orang yang berniat jahat. Nah, satu ketika ada kesempatan kita untuk bisa melakukan pembalasan terhadap dia, kenapa tidak? Nah, tetapi kita harus belajar dari Raja Daud di mana dia memiliki hati Tuhan, dia memiliki belas kasihan Tuhan. Raja Daud tahu bahwa pembalasan atau pembelaan itu ada di dalam Tuhan. Dia menyerahkan seluruh masalah yang terjadi dalam dirinya. Nah, di sini kita diajarkan bahwa apapun yang terjadi ketika kita dihimpit sekalipun, ketika saat itu kita ada mempunyai kesempatan untuk membalas dendam dengan orang yang berbuat jahat atau berniat jahat kepada kita, ingat. Milikilah kasih Kristus di dalam hati kita. Milikilah hati kasih di dalam diri kita, sehingga kita bisa mengasihi musuh kita. Dan kita harus tahu sekali lagi bahwa pembalasan atau pemberesan itu adalah hak Tuhan. Oleh sebab itu kita diajarkan untuk mengasihi musuh kita lebih dari diri kita sendiri. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Itu yang juga Yesus lakukan. Ketika dia disiksa, ketika dia dihina, ketika dia diludahi, tetapi dia malah mengasihi orang yang berniat jahat kepada dia. Nah, inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita pada pagi hari ini. Milikilah hati Bapa, milikilah hati yang penuh dengan belas kasihan kepada siapapun, kepada musuh kita atau kepada siapapun yang ingin berniat jahat kepada kita. Seringkali secara manusia kita tidak sanggup, tetapi ingat Bapak Ibu, kalau kita mampu, kita hanya bisa mengandalkan akan kekuatan yang daripada Tuhan. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Mari jalankan hari ini dari pagi sampai malam dengan hati yang penuh dengan belas kasihan kepada setiap orang yang berniat jahat kepada kita. Bahkan bukan hanya berniat jahat, mungkin yang ingin membunuh kita sekalipun. Kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.